Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Munawaroh dan rekan saya Dina Aryani Utami izin menjelaskan tentang fitur perhitungan ABKKS secara otomatis yang kami buat. Untuk latar belakang, fitur kalkulator ABK Kesehatan Otomatis dirancang untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja real. Dengan sistem berbasis web ini, proses perhitungan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga lebih akurat dan efisien. Adapun tujuan sistem ini yaitu menyediakan fitur kalkulator ABKKS otomatis berbasis web, memudahkan perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan standar beban kerja, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan desain aplikasi ABKKS, yaitu analisis beban kerja kesehatan. Pertama, ini adalah tampilan splash screen. Di sini terdapat logo aplikasi dan nama aplikasinya yang muncul saat aplikasi dibuka sebelum masuk ke halaman utama. Ini berfungsi sebagai pengenalan sebelum masuk ke halaman utama. Selanjutnya, ini adalah halaman login. Pengguna diminta memasukkan username, password, dan memilih role sesuai dengan hak aksesnya. Dan jika waktu login terjadi kesalahan input, maka akan muncul peringatan di bagian bawah ini. Tampilan dibuat desain supaya mudah digunakan oleh semua pengguna. Dan ini adalah halaman sign up untuk pengguna baru. Di sini pengguna mengisi data lengkap seperti nama, username, password, konfirmasi password, dan memilih role pengguna. Setelah diisi, maka pengguna klik tombol sign up. Lalu setelah itu, ini adalah halaman dashboard. Ini berisi ringkasan data penting seperti total volume kegiatan, total input kegiatan, jumlah petugas terdaftar, dan visualisasi data berbentuk grafik. Tujuannya agar pengguna bisa langsung melihat kondisi data secara keseluruhan. Setelah itu, ini adalah halaman menu utama yang berisi fitur-fitur utama aplikasi, yaitu ada input volume, input waktu standar, perhitungan APK, dan monitoring. Selanjutnya ada input volume. Tampilan input volume, pengguna bisa memasukkan data kegiatan, nama petugas, tanggal, dan jumlah volume. Setelah itu cukup klik tombol simpan. Dan selanjutnya ini adalah halaman input waktu standar, di mana pengguna memasukkan standar waktu penyelesaian tiap kegiatan dalam menit. Data ini akan digunakan untuk perhitungan kebutuhan SDM. Dan selanjutnya ada fitur perhitungan ABK. Pengguna dapat menghitung total waktu kerja dan kebutuhan SDM berdasarkan volume kegiatan dan waktu standar. Hasilnya akan langsung muncul di layar setelah klik tombol hitung ini. Lalu ini adalah fitur monitoring ABK. Pada halaman monitoring ABK, pengguna bisa memantau riwayat kerja tenaga kesehatan melalui grafik dan data riwayat kerja per individu. Fitur ini membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Lalu selanjutnya ada fitur laporan, memungkinkan pengguna melihat rincian perhitungan ABK serta mengekspor laporan ke berbagai format seperti PDF, Word, Excel. Laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau laporan resmi.
Dan ini adalah menu manajer user. Admin dapat melihat daftar pengguna melalui pengeditan, penghapusan, dan mengatur status pengguna. Fitur ini penting untuk mengelola akses pengguna dalam sistem. Dan yang terakhir ada halaman pengaturan. Pengguna bisa mengedit profil, ubah password, atau keluar dari aplikasi lewat menu. Ini adalah tampilan awal sebelum dijadikan prototipe. Nah, ini adalah tampilan yang setelah dijadikan prototipe akan seperti ini. Nah, ketika aplikasi dibuka, maka pengguna akan melihat tampilan awal atau splash screen yang menampilkan logo dan nama aplikasinya. Lalu, ketika diklik, maka akan muncul ke menu login. Di sini pengguna akan memasukkan username, password, dan pilih role atau peran pengguna. Setelah itu, pengguna dapat klik tombol login. Dan ketika terjadi kesalahan seperti username dan password, akan muncul notifikasi peringatan di bawah ini ya. Maka jadi untuk pengguna baru ada halaman sign up atau pendaftaran. Lalu klik aja sign up. Maka akan tampilannya seperti ini. Di sini pengguna harus mengisi data lengkap seperti nama lengkap, username, password, dan lainnya. Setelah itu semuanya terisi, maka tinggal klik tombol sign up untuk mendaftar. Maka akan menuju ke halaman login lagi. Lalu mengisi data-data yang telah tadi sign up, lalu klik login. Maka pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Dashboard ini menampilkan data pengguna dan lain sebagainya. Lalu kita klik garis 3 ini, maka akan menuju ke input volume, input waktu standar, dan lain sebagainya. Lalu klik input volume, maka akan muncul seperti ini. Di sini pengguna dapat mengisi data kegiatan yang dilakukan seperti jenis kegiatan, nama petugas. Semuanya telah terinput, maka klik simpan. Klik garis 3 lagi, maka akan muncul seperti ini lagi. Lalu kita menginput waktu standarnya dan memasukkan volume kegiatan, waktu standarnya. Setelah itu klik simpan lagi, lalu klik garis 3 lagi. Selanjutnya menuju ke fitur perhitungan APK, lalu mengkliknya untuk mengklik waktu standarnya, total waktu kegiatannya, dan kebutuhan SDM-nya. Lalu kita akan menghitungnya. Setelah menghitung, kita kembali lagi menuju menu dan ke monitoring ABK. Lalu di sini kita bisa melihat riwayat kerja dalam bentuk diagram. Lalu setelah itu kita ingin melihat laporan yang telah tadi dihitungkan, maka akan seperti ini. Ketika laporan ini ingin kita rubah menjadi file PDF atau dan lain sebagainya, maka kita klik ekspor. Maka di sini ada berbagai pilihan menu, bisa kita mengekspornya lewat PDF atau mengekspor lewat Word atau Excel. Setelah itu kita klik, maka akan ke tampilan awal lagi. Lalu kita ingin melihat ketika menuju ke user. Nah, di user ini kita melihat siapa saja yang dapat mengakses perhitungan aplikasi ini. Di sini terlihat ada Dr. Hendra dan lain sebagainya. Lalu kita bisa mengeditnya atau menghapusnya. Lalu setelah itu kita bisa melihat pengaturan. Lalu kita bisa melihat akun-akun ini yang sudah login ya. Lalu kita bisa mengedit profile, ubah password ketika ingin mengubahnya. Lalu setelah itu kita ke logout dan menuju ke fitur sebelumnya. Jadi itu adalah fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi ABK Kes. Semoga aplikasi ini dapat membantu proses pencatatan, monitoring, dan analisis beban kerja dengan lebih mudah dan efektif. Terima kasih sudah menyimak.